بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bagaimana kabar? Bapak Pak? Alhamdulillah. Kayaknya kurang semangat, maka harus saya ulangi. Perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, ahabbal biladi ilallah masajidullah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Maka masjid ini adalah tempat yang paling dicintai orang. Nah, ketika kita duduk di masjid, beda dengan duduk di tempat yang lain, maka tidak terlihat oleh kita secara kasat mata kita ini sedang dikerumuni oleh para malaikat. Apa tugasnya? Yaitu mendoakan kita, juga mengaminkan doa kita atau ucapan kita. Maka saya ajak untuk mengulangi ya, biar yang semangat. Jadi kalau saya tanya bagaimana kabarnya Ibu, jawabnya adalah alhamdulillah bahagia. Semangat ya. Begitu juga Bapak-bapak, ketika saya tanya bagaimana kabarnya Pak, jawabnya adalah alhamdulillah bahagia. Baik, saya mulai pertanyaannya. Bisa ya? Ketumbar dimakan burung geladik. Apa kabarnya ibu-ibu yang cantik? Alhamdulillah. Bapak-bapak, jangan kalah semangat ya. Ketumbar di atas nampak. Bagaimana kabarnya bapak-bapak yang tampan? Alhamdulillah bahagia. Nah, begitu Pak. Karena apa? Orang mukmin itu harus bahagia. Kenapa? Doa kita tiap hari itu apa? Di dalam surat Al-Baqarah 201 dicontohkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Hasanah di dunia juga hasanah di akhirat. Artinya bahagia, Pak. Kemudian di surat yang lain, ayat yang lain, surat Al-Imran, Allah berfirman, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah, janganlah kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman. Artinya apa? Tadi jangan bersedih, artinya lawannya bersedih apa? Gembira, senang. Harus bahagia. Ngoten Pak. Kemudian secara tersirat, Rasulullah juga mengajak kita untuk selalu bahagia, Pak. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, ajabali umril mu'minin inna amrohu kullahu khairan wa laisa dzaka li ahadin illa mu'min inna sobathu hasana syakara wa kana lahu khair an wa in asobathu darrahu sabara wa kana khairullah. Rasulullah, sesungguhnya sangat menakjubkan orang-orang mukmin itu dalam segala urusannya itu baik bagi dirinya, dan ini tidak dimiliki oleh orang yang lain kecuali orang mukmin. Ketika diberikan nikmat, maka dia bersyukur, maka syukur itu menjadi
kebaikan. Ketika diberi musibah, diberikan misalnya tidak enak, senang, maka dia sabar. Maka sabar itu menjadi kebaikan bagi dia. Artinya apa? Orang mukmin itu dalam kondisi apapun, baik senang, susah, lapang atau sempit, harus tetap enjoy, bahagia, Bu. Jadi yang penting bahagia, karena bahagia itu banyak bersyukur, itu akan bahagia. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukur panjenengan akan bahagia. Dan paling tidak kita senyum. Senyum itu kata dokter itu memunculkan hormon endorfin, hormon bahagia. Ini terus dokter. Beda kalau cemberut, petutut, niku hormon kortisol terus ya memicu stres, jantung, darah tinggi, akhir-akhirnya stroke. Maka jenengan senyum nopo menduduk, pilih yang senyum. Baiklah Ibu, sebagai pendahuluan biar tidak ngantuk gitu ya. Kemudian karena ini waktunya terbatas ya, insya Allah kurang lebih 10 menit ke depan saya menyampaikan khutbah pada malam hari ini. Santai mawon Bu, karena mungkin tadi sudah sejak sore menyiapkan buka mencapai bisa didengarkan dengan senden kali sembujung mboten napa. Bapaknya juga mboten napa, senden kali sembujung mboten napa. Yang penting mboten napa, gedang klondok dirubung laler. Mripate ngantuk, lambene ngiler. Mangke saken margote diambu-ambu kok ambu apa iya ngiler. Tapi di sini mboten. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita diberi nikmat iman dan sehat sehingga bisa hadir di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, juga bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan ini tidak terasa sudah 9 hari ya kita terawih. Oh 8. Mudah-mudahan puasa kita, terawih kita, sedekah dekat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dirasa sudah 9 hari ini kita terawih, maka ada sebuah hadis yang cukup populer ya di kalangan balik. Itu biasa disampaikan. Berarti ini sudah hampir 10 pertama Ramadan, kemudian pertengahan, kemudian yang akhir. Tapi ternyata itu menurut para pakar hadis, itu hadisnya dhaif. Maka pada malam ini saya sampaikan hadis yang sahih dari Bukhari Muslim. Mungkin ada beberapa redaksi, saya pilihkan redaksi yang paling pendek, tapi juga termasuk sahih. Jadi Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futiyat abwabur rahman wa huliqat abwabun nar wa suffidat sayyadin." Jadi kata Rasulullah, pertama, jika datang Ramadan maka semua pintu dibuka. Jadi semua pintu, tidak satu pintu. Tentu pintu rahmat yang Allah bagikan di sini yang dimaksudkan adalah nikmat 1% yang diberikan oleh Allah di dunia, yang itu dinikmati oleh seluruh makhluk yang ada di dunia, baik kita maupun hewan-hewan dan yang lainnya. Karena apa? Allah itu dijelaskan dalam hadis, inna lillahi mi'atah rahmat. Allah itu punya 100 rahmat, dan yang satu rahmat itu diberikan oleh Allah sejak mulai alam diciptakan sampai hari kiamat nanti. Jadi, nah, dan malam ini rahmat Allah itu terkumpul banyak. Juga di siangnya itu juga terkumpul banyak. Maka ketika itu disebut dengan futihat abwab. Jadi dibukakan pintu bukan satu pintu, tapi abwab, bentuk plural atau jamak dari kata bab.
Makanya bukan satu pintu tapi banyak pintu, seperti di Masjid Darul Al-Hidayah ini ada pintu tengah, pintu samping. Bila yang pernah ke Nabawi banyak pintu. Artinya apa? Banyak akses kita untuk mencari rahmat Allah itu. Nah, apa itu rahmat? Rahmat adalah bentuk kasih sayang Allah. Maka ketika orang berpuasa, itu hatinya itu mudah tersentuh, punya rasa empati, peduli melihat orang susah, bisa merasakan bagaimana ketika orang tidak makan dari pagi sampai terbenam hari, maka timbulnya empati, rasa empati. Maka tiba-tiba kita melihat kalau bulan Ramadan itu banyak orang memberikan takjil, misalnya di jalan, orang-orang yang susah, orang becak dan lain-lain, juga termasuk yang memberikan takjil di masjid. Jadi itulah yang disebut pintu rahmat Allah, dan itu tidak dibagi. Pintu rahmat Allah itu sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, makanya dalam hadis Tirmidzi, hadis qudsi, Allah berfirman, ya badiyal khair halumma, hai orang-orang yang suka berbuat baik, ayo kejarlah kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Bulan Ramadan itu penuh berkah, penuh ampunan, banyak semua pahala dilipat gandakan. Yang sunnah dinilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali. Jadi yang ketika kita sholat wajib di bulan Ramadan nilainya sama dengan 70 kali sholat di luar Ramadan. Jangan, itulah harus kita manfaatkan, kita maksimalkan semaksimal mungkin. Kemudian lanjutan hadis adalah wa uliqat abwabun nar, lalu dikuncilah pintu-pintu neraka itu. Ternyata hadis ini dijelaskan di dalam Kitabus Syiyam Sunan Tirmidzi. Apa maksudnya? Ketika pintu-pintu ditutup, pintu neraka ditutup, kata Allah, walillahi uttaqa'u minan nari wa dzalika kullalail. Jadi ternyata setiap malam Ramadan itu akan dibebaskan dari neraka setiap malamnya. Jadi jamaah, ternyata nama-nama kita itu sudah ada daftarnya di surga ataupun juga di neraka. Jadi misalnya di surga fulan bin fulan, di neraka fulan bin fulan. Nah, ketika kita mangkoma imanan waktu sabat, ketika di malam hari ini kita melakukan qiyamul lail dengan imanan waktu sabat, begitu buka di siangnya man soma imanan waktu sabat, maka insya Allah kita akan dihapus, dibebaskan dari daftar ahli neraka. Mudah-mudahan malam ini termasuk kita yang dihapus dari daftar ahli neraka. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi jangan senang dulu ketika sudah dihapus nama kita dari penduduk neraka. Artinya apa? Nama itu bisa muncul lagi setelah dihapus. Karena apa? Karena kita maksiat lagi. Setelah Ramadan ini kayak kusuk-kusuknya, ketika selesai Ramadan maksiat lagi, maka bisa muncul lagi nama itu. Makanya kuncinya harus istiqomah. Jadi setelah Ramadan juga tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di ujung hadis Rasulullah mengatakan wasufidatis syayatin. Jadi setan-setan itu dibelenggu, setan-setan dirantai. Lalu ada yang bertanya, kenapa setan-setan dibelenggu dirantai kok tetap ada maksiat? Kan pertanyaan saya waktu kecil, ya Allah, setan itu dibelenggu ya, jadi enak, bebas kita. Jadi ini dijelaskan dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, inna syaitana yajri min ibni Adam majratan. Jadi setan itu mengalir pada tubuh anak Adam melalui pembuluh darah.
Jadi melalui pembuluh darah kita, bro. Maka pada potongan hadis Nabi mengatakan fadayyiku, maka sempitkanlah, maka lemahkanlah untuk masuk setan itu dari menuju akses setan masuk itu kita tutup. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi bahwa setan itu pernah memohon kepada Allah. Setan mengatakan kepada Allah demikian, ya Rabbi biizzatika ajri minhum madrata. Ya Rabb, demi kemuliaan-Mu izinkan aku menembus kalbu manusia. Jadi menembus hati manusia. Maka kata Allah, tidak, tapi aku izinkan engkau untuk mengakses aliran-aliran yang menuju jantung, itu yang kita sebut dengan pembuluh darah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pembuluh darah kan seluruh tubuh kita. Maka di mata kita ini ada setan, di telinga kita, di lidah kita ada setan, di perut kita ada setan, di bawah perut bahkan paling banyak setannya. Maka harus kita lemahkan, harus kita sempitkan. Dengan cara apa? Darah itu kan melalui pembuluh darah. Darah itu akan kuat kalau nutrisinya itu kuat. Maka dengan cara apa? Kita puasa. Dengan puasa kita mengurangi nutrisinya sehingga lemah, setan tidak masuk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya itulah yang dimaksud dengan sufidatus syayatin. Pemahamannya seperti itu. Makanya Allah melemahkan setan itu melalui manusia dengan jalur-jalurnya, akses-aksesnya, yaitu pembuluh darah kita lemahkan. Maka jangan disalahkan setan itu tetap maksiat, kita tetap maksiat karena kita tidak menutup aksesnya itu, kita lemahkan itu dengan puasa. Makanya Rasulullah bersabda, bagi pemuda yang siap menikah, nikahlah, tapi yang tidak mampu puasalah, karena bisa menekan syahwatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena waktunya terbatas ya. Dari akhir kesimpulan dari kultum malam hari ini bahwa Ramadan ini adalah bulan untuk meneladani sifat rahmat Allah, yaitu sifat kasih sayang Allah. Yang kedua, Allah menutup neraka, yaitu menghapus nama kita dari neraka. Dan yang ketiga, setan itu dibelenggu, dirantai oleh Allah dengan cara kita melemahkan aksesnya. Yang terakhir, Pak, jangan lupa bahagia. Bersyukurlah kamu akan bahagia. Jadi banyak senyum, bersyukur, bahagia. Dedek susur nang dhuwur sumur, sapa sing syukur uripe bakal makmur. Ngoten nggih. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, in uridu ilal islah mastaqtu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ila unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.